Selamat Baik. pagi rekan-rekan semua. Saya Dr. Moses dari Siloam Lipo Village. Kita coba share tentang metabolic syndrome. Mungkin ini hampir semua kita sudah tahu apa metabolic syndrome, tapi itu seperti apa sih metabolic syndrome, apa definisinya, bagaimana timbulnya. Mungkin itu yang kita bahas, kita share sekarang di sini. Saya mulai dari ini dulu. Apa itu metabolic syndrome? Metabolic syndrome itu bukan satu penyakit, tapi dia suatu kumpulan dari keadaan atau sindrom. Sindrom itu kan kalau di misalnya penyakit tertentu yang ada infeksi dibilang sindrom post-viral syndrome. Sindrom gejala-gejala yang timbul setelah orang sembuh dari satu penyakit. Tapi ini karena bukan satu penyakit, kita sebut kumpulan dari satu keadaan. Karena nanti dia ada 5 kriteria dari metabolic syndrome. 3 keadaan itu ada pada seseorang dari 5 total keadaan, dia akan disebut metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini menjadi faktor resiko mayor atau yang utama, tetapi yang reversible terhadap timbulnya penyakit kardiovaskular atau diabetes. Maksudnya, metabolic syndrome ini timbul pada seseorang, dia bisa menjadi satu resiko terhadap timbulnya penyakit kardiovaskular pembuluh darah ya. Contohnya penyempitan pembuluh darah di jantung dan pembuluh darah yang lain. Orang selalu fokusnya stroke, pembuluh darah jantung dan stroke. Lalu diabetes tipe 2. Jadi metabolic syndrome juga nanti akan bisa menimbulkan satu keadaan disebut tipe diabetes tipe 2. Sebelum metabolic syndrome ini tahun 2001 disebut sebagai dikenal sebagai metabolic syndrome, orang masih mengenalnya sebagai sindrom X atau insulin resistant. Jadi kalau apa sih sindrom X, apa sih insulin resistant, itulah dia sekarang disebutnya metabolic syndrome. Lalu definisi, saya ambil slide ini, inilah yang aslinya yang disebut metabolic syndrome. Nanti kalau dilihat kok inci, lingkar perut itu dalam inci, karena inilah yang masih asli. Nanti baru kita bahas di Indonesia tuh diadaptasi atau di Asia diadaptasi berdasarkan kebiasaan kita mengukur lingkar perut itu pakai sentimeter. Jadi berdasarkan NCEP ya, National Cholesterol Education Program, ATP3, Adult Treatment Panel 3, ini orang sebutnya selalu ATP3 gitu, udah tahu ya. Disebut metabolic syndrome kalau terdapat 3 dari 5 keadaan yang kita temukan pada satu pasien, yaitu abdominal obesity. Abdominal obesity itu orang sebut juga central obesity, kegemukan yang di sentral, yang di perut saja. Di perut bukan di dinding perut, tapi di dalam rongga perut. Nanti kita kasih lihat gambar, yaitu lingkar waist, lingkar pinggang pada laki-laki 40 inci, pada perempuan 35. Atau kalau secara internasional, kita harus tahu dulu, internasional itu laki-laki di atas 102 cm, perempuan di atas 82 cm lingkar pinggangnya. Tetapi itu kan untuk orang-orang Caucasian, orang-orang kulit putih, kita sebutnya orang kulit putih. Sehingga kita ada penyesuaian. Kalau enggak nanti kalau kita mengukur pakai lingkar orang kulit putih, kita semua orang Indonesia tidak ada yang kemungkinan hanya kecil yang central obesity atau obesitas abdominal. Tetapi kita memakai kriteria laki-laki di atas 90 cm, perempuan di atas 80 cm lingkar perutnya masuk kategori abdominal obesity. Cara mengukurnya bukan di pusar, tapi di atas pinggul kiri kanan, lalu dengan meteran kita lingkarkan ke belakang ke depan, lalu diukur. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak menahan napas, tidak memakai ikat pinggang, tidak atau memakai celana yang tebal, nanti ukurannya akan berbeda. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada serum triglycerid. Bukan LDL, tetapi
trigliserid dan HDL. Jadi serum trigliserid di atas 150 mg per desiliter, atau orang-orang yang sudah sedang mendapat terapi trigliserid, itu masuk kategori keadaan yang mencetus metabolic syndrome. Lalu serum HDL, high density lipoprotein, yang justru ini yang kurang, di bawah 40 mg pada laki-laki dan di bawah 50 mg pada perempuan. Jadi untuk kalau nanti ada pemisahan lipid profil, yang penting diperhatikan adalah tingginya trigliserid di atas 150, rendahnya HDL di bawah 40 pada perempuan. Jadi kita selalu bilang, oh ibu atau bapak masuk kategori kemungkinan metabolic syndrome karena trigliseridnya tinggi dan HDL yang rendah. Jadi HDL, orang kadang tidak tahu, di dalam hasil laboratorium selalu HDL itu ditulisnya merah kalau HDL-nya 60 atau 70. Padahal itu sesuatu yang baik. Jadi perhatikan, HDL yang rendah, trigliserid yang tinggi, itulah yang menjadi faktor resiko atau keadaan yang mencetus nanti metabolic syndrome. Lalu yang keempat, tekanan darah di atas 130/85, atau orang-orang yang tekanan darah normal tapi dia minum obat, artinya memang sebelumnya dia sudah darah tinggi. Yang kelima, gula darah puasanya di atas 100 mg, atau orang-orang yang sudah mendapatkan terapi untuk diabetes, jadi tetap aja mereka akan disebut diabetes. Lalu nanti kalau lihat di kriteria atau guideline yang lain, ada yang di atas 110 mg per desiliter. Sehingga saya mengadop satu saja dulu, ini yang secara internasional akan dipakai secara umum. 3 dari 5 kriteria ini terdapat pada seseorang, kita bilang, Bapak, Ibu, ini masuk kategori metabolic syndrome. Terus saya harus apa, dok? Nah, baru nanti kita bahas, kenapa ini metabolic syndrome, apa untung ruginya, apa yang harus kita antisipasi. Apa yang rekan-rekan bagian gizi ini harus antisipasi atau ajarkan ke pasien. Berarti kita fokusnya pada 5 ini dulu. Lalu nanti tentang obesity, yang central obesity ya, nanti ada dibedakan yang central obesity yang bentuknya yang apel, yang bentuk shape-nya apel tubuhnya, atau yang bentuknya pear, yang kecil di atas di dada tapi di bawah di pinggulnya lebih besar. Itu akan ada perbedaan. Lalu ini yang saya bilang, saya tulis pakai panah merah ini untuk orang-orang Asia Tenggara kita sebut ya. Laki-laki di atas 90 cm, perempuan di atas 80 cm. Lalu di bawah itu ada ATP3 untuk US. Itu penting hanya kita tahu. Kalau orang Caucasian atau orang kulit putih kita sebut berat lingkar perutnya, lingkar pinggangnya di atas 102, yang perempuan di atas 88. Tapi kita selalu mengadop yang Asia saja, di atas 90 dan di atas 80 cm. Lalu inilah yang disebut tadi visceral obesity. Saya kasih lihat gambar ini, tujuannya adalah mengetahui yang mana lemaknya. Karena itu nanti ada subcutaneous yang paling atas itu gambar lemak di bawah kulit, itu yang disebut di bawah kulit. Lalu nanti ada lagi intra-abdominal fat. Jadi yang dilihat lemak itu hanya paling atas dan yang paling bawah. Itulah yang saya kasih panah hijau itu sengaja untuk memberitahu bahwa di dalam rongga perut lah itu. Lalu nanti ada di omentum, begitu ya, di dalam perut. Itulah nanti yang menjadi cikal bakal. Apa sih lemak itu? Nanti ada free fatty acid, namanya lemak asam, lemak bebas. Itulah yang nanti perlu kita bahas yang mencetus seseorang timbulnya metabolic syndrome, kardiovaskular, penyakit jantung koroner, diabetes, nanti ada hubungannya dengan polikistik ovari, kanker, dan sebagainya. Ini saya buat dulu gambar gini, inilah adiposa, tisu adipose, ya kita sebut saja adiposa tisu yang adanya di visceral abdominal tadi atau obesity, abdominal obesity, yang dimulai yang dengan gambar yang bulat-bulat kayak telur ini, kayak sukro kali ya. Ya, dia asalnya ada free fatty acid. Jadi FFA itu free fatty acid.
Pada orang-orang yang central obesity, pada laki atau perempuan, terutama lebih kebanyakan pada laki-laki ya, yang umurnya di atas 40 atau 50, tapi ada juga yang umur muda yang memang dari kecilnya obes yang kita masuk obes. Nanti ada kriteria kapan disebut obes, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Asam lemak yang banyak diproduksi pada orang-orang dengan obesitas ini akan ditumpuk di liver. Salah satunya nanti dari liver dia akan ke atas ke arah menghasilkan jadi VLDL, jadi very low density lipoprotein. Lalu hal inilah yang akan membentuk free fatty acid, akan membentuk triglycerid. Waktu triglyceridnya tinggi, HDL-nya turun, sehingga kita sering nanti melihat di laboratorium waktu triglycerid tinggi, HDL-nya cenderung turun karena memang begitu mekanismenya. Lalu ada lagi small dense LDL yang tinggi. Tapi yang kita mau perhatikan adalah kadar HDL dan kadar triglycerid. Lalu waktu free fatty acid atau lemak bebas itu yang diproduksi atau banyak pada orang-orang dengan central obesity ini, dia juga dari liver akan menghasilkan gula. Gula yang tinggi akhirnya akan diproduksilah gula, jadi gluconeogenesis gitu, tapi menghambat lipolisis namanya. Lalu lipolisisnya dihambat, jadi lemak itu akan bertumpuk di dalam liver, sehingga timbul nanti ada fatty liver dan seterusnya. Tapi kita fokusnya bukan ke situ, tapi kita fokusnya terhadap tingginya triglycerid karena free fatty acid yang tinggi pada orang-orang dengan central obesity. Lalu liver juga akan menghasilkan gula lebih banyak sehingga timbullah hipergliksemia. Itu salah satu tadi keadaan pada metabolic syndrome. Waktu glukosa dihasilkan banyak tapi lemak itu banyak di dalam hati, lalu tubuh akan memerintahkan insulin untuk keluar, memerintahkan pankreas ke sebelah kanan, yang paling kanan itu seperti telur ikan, itulah pankreas. Nah, pankreas ini akan menghasilkan insulin, tetapi pada keadaan metabolic syndrome timbullah resistensi karena saking banyaknya lemak lalu tingginya gula, lama-lama keadaan insulin resisten itu tinggi. Itulah dulu disebut ini adalah insulin resisten sebelum akhirnya dibuat kesepakatan bahwa ini adalah definisinya sebagai metabolic syndrome. Waktu insulin resisten itu tinggi, dia akan juga berespon terhadap pembuluh darah. Contohnya di pembuluh darah di ginjal. Pada saat itu akan timbul simpatetik respon. Jadi simpatetik itu ada vasokonstriksi, ada pengkontraksian atau penciutan dari dinding pembuluh darah, sehingga di ginjal contohnya timbullah hipertensi. Jadi satu, free fatty acid akan merangsang timbulnya atau membentuk triglycerid dan menurunkan HDL. Lalu free fatty acid akan memproduksi gula lebih banyak pada orang ini ya, orang tidak semua orang tapi orang-orang dengan central obesity. Lalu timbullah insulin resisten yang akan mencetus penyempitan atau vasokonstriksi di pembuluh darah, contohnya di ginjal, sehingga timbullah hipertensi. Jadi tadi triglycerid dan HDL udah 2, glukosa yang tinggi 3, darah tinggi 4, plus tadi obesity itu lingkar pinggang yang tadi tinggi itu sudah 5. Sehingga kalau ada 3 dari kriteria saja dari orang-orang central obesity ini ada, sudah disebut metabolic syndrome. Hanya asalnya dari satu dulu, dari central obesity, itulah puncak. Nah, nanti dari problem metabolisme di liver kan menghasilkan apa namanya, kita sebut zat yang untuk menghasilkan proses pembekuan darah, namanya koagulasi. Sehingga nanti di yang ke bawah itu dari liver ada ke bawah, itu namanya ada fibrinogen. Nah, fibrinogen ini akhirnya akan membentuk satu protrombic state. Nanti ada faktor-faktor pembekuan dan sebagainya. Nanti akan dibahas lagi lebih jauh. Jadi sebetulnya gambar ini adalah fokus dari semua yang metabolic syndrome. Jadi penting kita ketahui bahwa orang yang central obesity, maksudnya lemak di dalam rongga perutnya itu besar, ditandai dengan lingkar
pinggang yang lebih dari 90 cm pada laki-laki dan lebih dari 80 cm pada perempuan, sehingga inilah yang nanti akan mencetus tingginya trigliserid, rendahnya HDL, tingginya gula sehingga disebut diabetes. Tekanan darah akan naik karena ada vasokonstriksi atau penciutan pembuluh darah di ginjal salah satunya sehingga timbul hipertensi. Itu jadi 5 kriteria timbul asalnya hanya dari central obesity dicetus oleh tingginya free fatty acid. Kira-kira seperti itu dulu. Lalu gula itu masuk ke dalam sel gimana sih sebetulnya? Ini saya gambarkan yang biru ini adalah sel. Di dalam yang biru besar ini ada biru yang kecil, yang agak kecil itu inti sel. Lalu yang ada saya tulis gambar panah merah itu adalah itu seakan-akan itu adalah pintu yang akan terbuka, disebut glucose channel gitu. Pintu yang akan terbuka waktu insulin ada. Insulin digambarkan dengan kunci. Dan gula itu yang merah. Jadi waktu kita makan, itu kan akan dari karbohidrat ya, terutama dibentuklah jadi glukosa. Ada lagi nanti ada yang asalnya dari buah-buahan, ada sukrosa, maltosa, fruktosa, dan sebagainya. Glukosa. Lalu waktu masuk ke dalam tubuh dirubahlah menjadi gula. Tapi gula ini kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Orang makannya banyak, ada yang orang makannya sedikit atau biasa saja. Sehingga gula itu akan diproses kalau sudah masuk ke dalam sel. Lalu nanti diolah menjadi ATP dan sebagainya, ada ATP, ADH dan sebagainya, terus masuk ke dalam sel dibentuklah jadi energi. Tapi gula harus masuk ke dalam sel, dia harus dibuka oleh insulin. Tetapi tadi waktu insulin terbuka, insulin membuka pintunya seperti starter mobil, terbukalah si glucose channel itu, gula akan masuk. Waktu gula itu masuk berarti kadar gula di dalam pembuluh darah jadi turun dong. Itulah target untuk mengontrol gula. Tetapi pada metabolic syndrome tadi ada insulin resisten. Insulin resisten itu terbentuk juga karena tadi tingginya gula dan ada hambatan lipolisis dan free fatty acid yang banyak. Sehingga kadar insulin yang ada walaupun normal, tapi dia nggak bisa dipakai untuk apa-apa karena resistensi. Sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam glucose channel tadi, sehingga dia akan menumpuk di dalam pembuluh darah, timbullah itu diabetes. Lalu gula yang banyak itu nanti akan disimpan lagi menjadi satu lemak, akan berputar-putar menjadi satu lemak, free fatty acid, timbullah itu sirkulasi yang berulang-ulang. Seperti itu. Lalu dari mana insulin resisten ini tadi? Karena obesity, inaktif. Inaktif itu maksudnya sedentary, orang yang bangun pagi langsung makan, terus bekerja tapi duduk di belakang meja dari pagi sampai sore, karena dari sore ke kantor juga hanya duduk, misalnya di dalam kendaraan pribadi ataupun umum, dia cenderung diam. Lalu waktu bekerja duduk sampai sore, habis sore udah capek, naik kendaraan lagi, dia hanya duduk sampai rumah, mandi, makan, lalu tidur. Berapa pergerakannya? Hanya Sabtu Minggu. Nah, itu. Sehingga inaktif akan mencetus nanti orang ujung-ujungnya terhadap tingginya gula, tingginya free fatty acid, lalu timbullah insulin resisten. Lalu genetik, ada orang-orang yang kecenderungan gemuk, ya, nanti, atau orang-orang dengan genetik yang dislipidemia, familial kelas 2A gitu, yang kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, itu pada orang-orang tertentu. Atau orang-orang dengan genetik, ya, orang diabetes gitu ya, ada hubungannya, orang tua yang diabetes, anaknya kemungkinan diabetes. Aging, waktu bertambahnya umur, ada kemunduran dari sel, timbullah hal-hal yang tadi, ada kemunduran insulin nanti karena pankreas akan mundur, insulinnya berkurang, bukan resisten lagi, tapi insulin berkurang, sehingga timbullah insulin resistensi, karena waktu insulin berkurang, gula akan naik, nanti timbul ujung-ujungnya free fatty acid, timbul lagi insulin resisten. Obat-obatan, contohnya steroid, kortikosteroid, methylprednisolon, di zaman COVID orang banyak methylprednisolon, triamcinolon, dexamethasone dan sebagainya. Ini akan menaikkan gula, waktu gula tinggi, nanti terbentuklah free fatty acid nanti insulin resisten. Rare disorder ini
penyakit-penyakit yang jarang timbul. Lalu dari insulin resisten timbullah diabetes tipe 2 karena insulin tidak bisa dipakai walaupun ada, sehingga gula akan menumpuk di dalam pembuluh darah seperti gambar tadi insulin yang ada kunci. Lalu PCOS itu polycystic ovary syndrome, yaitu nanti hubungannya dengan hormon, sehingga nanti ada hubungan orang-orang wanita yang berat badannya lebih atau kita sebut obes, kemungkinan punya resiko untuk timbulnya polycystic ovary syndrome. Nanti orang yang kehamilan, wanita muda yang kehamilannya terganggu ya, masa subur reproduktivitasnya terganggu karena PCOS, nanti hubungannya dengan insulin resisten, sehingga banyak orang nanti di PCOS ini nanti tolong dong bagian gizi bantu untuk mengatur cara makan orang ini supaya berat badannya turun sehingga lemaknya tidak bertumpuk sehingga insulin resisten bisa dihindari, sehingga PCOS-nya bisa diperbaiki, karena inilah disebut reversible, akan baik waktu gula darahnya atau insulin atau free fatty acid-nya dikurangkan. Aterosklerosis hubungannya dengan terbentuknya plak dalam pembuluh darah, hubungannya dengan trigliserid yang tinggi dan HDL yang rendah. Lalu dislipidemia, inilah yang dislipidemia itu trigliserid tinggi, HDL yang rendah. Hipertensi tadi karena faktor konstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat insulin resisten. Inilah yang akan timbul waktu orang timbul insulin resisten, atau sekarang sukai bahasa yang global kita sebut metabolic syndrome. Lalu saya bahas tentang obesity. Apa sih obesity? Sorry, fokus kita ke perut ini. Kenapa yang gambarnya selalu laki-laki dan bapak-bapak yang sudah berumur? Karena nanti itu ini visceral obesity adanya pada orang-orang seperti begini. Gitu ya. Lalu inilah BMI, Body Mass Index. Apa sih Body Mass Index? Target kita kalau di Indonesia ada 18,5 sampai 23,9. Tapi saya pakai yang internasional saja dulu. Nanti adjustment atau pengaturan berdasarkan Asia, Indonesia, atau internasional. Saya maunya pakai ini dulu supaya kita fokusnya pembelajaran bahwa inilah yang dipakai dimanapun. Jadi normalnya 18,5 sampai 24,9 itu cukup normal weight. Lalu overweight itu di atas 25 sampai 28,5. Lalu kapan disebut obes? Obes itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, 30 sampai 34,9 itu kelas 1, 35 sampai 39 itu kelas 2, di atas 40 itu kelas 3. Ya, ini body shape-nya orang-orang ini yang berwarna ini pun berbeda. Hanya lihat saja dulu. Penghitungannya BMI itu kan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi meter square atau akar dari berat per tinggi. Ini klasifikasinya yang disebut underweight di bawah 18,5, lalu obesity itu yang di bawah ada 30 sampai 34 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti inilah nanti obesity ini pun kita bisa bedakan resikonya yang mana. Lalu ini saya sebut bahwa ada shape, ada orang suka bilang ini apple shape sama buah pear shape. Yang apple shape itu cenderung besarnya di perut, kayak laki-laki yang banyak tadi yang central obesity. Sedangkan yang pear shape, yang gambarnya seperti buah pear, itu di badan di atasnya biasa. Kita lihat yang gambar wanita dan yang laki-laki ini. Kalau yang laki-laki itu apple shape karena cenderung besarnya di sekitar perut, yang central obesity. Sedangkan yang wanita lebih besarnya di pinggul ke bawah. Ini yang pear shape. Yang apple shape ini yang ada korelasi dengan metabolic syndrome. Yang pear shape tidak signifikan. Maksudnya bukan tidak ada sama sekali, tapi resikonya kecil untuk disebut sebagai metabolic syndrome. Gitu. Nanti hubungannya apa? Ya, mungkin dibahas perlu bantuan dokter ginekologi atau yang lain ya dengan hormon begitu. Dan apple shape lebih banyak pada laki-laki, pear shape lebih banyak pada perempuan. Lalu saya juga ingin membahas ada namanya Cushing syndrome atau orang-orang dengan
ini ada di perut itu ada, kita bahasa Indonesia ada selulit atau bahasa Latinnya kita sebut striae. Striae itu bahasa Inggris. Striae itu garis-garis di perut yang menunjukkan karena central obesity, atau orang-orang dengan insulin resisten sendiri, atau orang-orang dengan diabetes ini bisa timbul. Lalu yang di leher ini yang hitam bukan dia tidak mandi, inilah namanya akantosis nigricans. Orang-orang dengan akantosis biasanya orang-orang yang disebut dengan obesity atau kegemukan, orang-orang diabetes yang tidak terkontrol atau insulin resisten itu sendiri, sehingga waktu ketemu orang dengan seperti kita langsung curiga, ini mungkin kamu udah insulin resisten. Nanti ada penghitungan sendiri untuk itu, tapi tidak kita bahas di sini. Lalu orang-orang dengan metabolic syndrome atau obesity ini nanti ada gangguan tidur, sleep apnea, yang itu berbahaya bisa sampai mengancam nyawa, timbulnya stroke, gangguan di pembuluh darah di heart, di jantung, di paru-paru, orang asma karena kegemukan, karena lehernya jadi pendek, sehingga sulit untuk bernafas, timbulnya pembekuan di pembuluh darah karena tadi di liver, fatty acid tinggi, gangguan pembekuan darah dia di liver, sehingga orang mudah tersumbat pembuluh darah jantung di kaki. Jadi obesitas tidak hanya melulu karena penampakan, aduh saya nggak nyaman kosmetik, gemuk dan sebagainya, tidak, tapi dia mengancam karena bisa mengganggu juga faktor-faktor pembekuan darah, ya. Lalu pada wanita ada infertility, timbulnya sirosis, timbulnya batu di empedu karena long triglyceride yang tinggi, salah satu pencetus batu di empedu. Lalu GERD juga bisa timbul pada orang-orang yang gemuk, gangguan tidur, nanti nyeri pinggang, nyeri punggung, bolak-balik, fibromialgia, nanti hubungannya dengan obesity juga. Lalu radang di sendi, osteoartritis di lutut, karena berat badan yang menumpuk di lutut, orang timbul nyeri, dan sekarang itu banyak. Kenapa? Karena sejak COVID orang banyak di rumah, makan, tidur, bergerak keluar males karena takut, sehingga obesity timbul. Seperti itu. Gout nanti hubungannya dengan hyperuricemia, hubungannya dengan makan, sehingga timbul asam urat yang tinggi. Lalu apa sih yang mau kita buat pada orang-orang dengan metabolic syndrome atau obesity ini? Kontrol dong yang bisa kita kontrol, karena ini reversible, bisa balik ke semula, harus turunkan dengan kadar LDL. Di sini kita bahas sampai LDL juga, tapi sebetulnya turunkan triglyceride, waktu turunkan triglyceride HDL-nya akan naik. Kita tidak menterapi obat khusus, tidak ada obat khusus untuk menurunkan HDL, tapi kita menaikkan HDL, turunkan triglyceride-nya, HDL-nya akan naik. Begitu. Lalu olahraga dan kontrol karbohidrat. Kita fokusnya karbohidrat dulu. Lalu faktor lain tadi adalah darah tinggi, kontrol darah tingginya, diet rendah geram, bukan tidak sama sekali, karena banyak orang juga salah menurut saya bahwa orang darah tinggi di rumah tidak makan gula sama sekali, lalu dia datang dengan hiponatremia dan itu malah timbul problem yang lain. Lalu pemberian aspirin, obat platelet anti agregasi, ya, bisa diberi, tapi tidak semua orang harus diberi aspirin. Metformin untuk mengontrol diabetes, karena mengontrol metformin itu mengontrolnya di liver. Lalu tadi pengontrolan triglyceride dan HDL. Lalu apa makanan, olahraga disebut 30 menit satu kali dalam sampai 1 jam dalam sehari. Makan sayur-sayuran hijau, lalu buah-buahan, whole grain yang gandum-gandum dan sebagainya, dengan high fiber protein. Mungkin ya teman-teman di gizi akan lebih paham dari saya yang mana yang fiber protein tinggi, mana yang whole grain, mana yang vegetable yang akan kita konsumsi, yang kadar glycemic indexnya mungkin yang rendah. Lalu mempertahankan berat badan antara 18,5 sampai 24,9 kg per meter square. Lalu jauhi rokok dan alkohol. Saya pikir itu yang perlu kita bahas. Jadi kalau dalam bentuk angka-angka ini, ada 40% orang-orang di atas 60 tahun itu mengalami metabolic syndrome, terutama laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Lingkar perut, lingkar pinggang itu
lebih dari 90 cm pada laki-laki dan 80 cm lebih dari 80 cm pada perempuan. Lalu gula darah di atas 100 mg gula darah puasa, lalu kadar trigliserid yang di atas 150, HDL yang rendah di bawah 40, tekanan darah di atas 130 per 85, 5 kriteria, 3 kriteria ada dari 5 ini disebut metabolic syndrome. Seperti itu. Jadi begitulah tentang metabolic syndrome dan obesity. Saya pikir ini perlu dibahas dan kita harus jeli sekarang ini karena gaya hidup berubah karena jenis makanan kita sekarang kalau kita mau bilang junk food, fast food dan sebagainya sebetulnya karbohidrat tinggi, lalu pergerakannya rendah karena era digital semua orang hanya duduk di kursi, bisa belanja, bisa bekerja, nggak perlu berjalan, sehingga itu yang disebut inactivity atau sedentary lifestyle, sehingga angka obesity atau kegemukan sehingga timbulnya metabolic syndrome akibat dari free fatty acid yang tinggi akan lebih tinggi, terutama untuk beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan, di mana semua orang akan cenderung untuk makan karbohidrat lebih banyak dan bergeraknya akan kurang. Terima kasih.